Sama aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya, temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. The Lovers. Suka humor dan kepintaran. Pandai memilih. Dia mencari soulmate-nya kesana kemari, ini membuatnya terkesan suka berganti pasangan, atau bahkan, bisa menikah lebih dari sekali. Karena ini mengenai dualisme. Dia juga suka tertarik dengan fisik seseorang. Jadi, berhati-hatilah. Open-minded, sangat mencintai dan pemaaf. Welas asih, bisa meredakan amarah orang. Kalem, dia ingin menolong orang, dan menawarkan penyembuhan kepada siapapun. Romantis, cepat mengetahui kondisi seseorang atau situasi tertentu. Dia juga suka menunjukkan cintanya dan suka melakukan yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Meskipun, yang dicintainya belum tentu satu orang saja. The High Priestess. Dia merupakan kunci solusi. Dia tahu banyak hal, tapi, hanya orang-orang yang dia percaya saja yang bisa mendapatkannya. Dia juga sangat intuitif dan banyak menyimpan rahasia. Dia juga tahu kapan saatnya untuk bicara dan kapan saatnya untuk diam. Dia juga bijaksana dan sabar. Dia juga pendiam, malah kadang misterius. Dia seseorang yang dapat memberikan nasihat yang baik dan membantu Anda memecahkan masalah Anda dengan aura kepastian dan integritas. Dia dikagumi karena bakatnya, intuisinya, dan karakternya yang tabah, meskipun tertutup. Dia biasanya akan sangat mengabdikan diri untuk setidaknya satu aspek hidupnya, baik itu keluarga, karir, seni, membantu orang lain, ataupun hal lainnya. Page of Wands. Petualang, perayu ulung, tapi kurang dewasa. Dan ketika ditanyakan mengenai komitmen, maka dia akan berlari dan pergi. Dia cenderung hanya ingin bersenang-senang saja. Meskipun rayuannya begitu meyakinkan dan bisa membuatmu terkapar. Dia cepat jatuh cinta, tetapi juga cepat bosan. Karena dia hidup untuk mengalami hal-hal baru. Akan sulit untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan orang ini, tetapi romansa sekilas bisa bermanfaat. Pasangan juga mungkin menemukan diri mereka lebih bersedia untuk mencoba hal-hal baru. Kalian dapat mengikuti kelas bersama, menemukan hobi baru, dan bahkan menjelajahi petualangan baru.
Temperance. Sederhana, sabar dalam menunggu solusi dan tidak ingin terburu-buru. Dia selalu mencoba dulu, meneliti dulu, sebelum terjun untuk melakukan sesuatu. Dia juga cenderung memiliki tujuan spiritual yang tinggi dan menyebarkannya. Mungkin kamu tidak begitu merasakannya, tapi berada di sekitarnya, kamu merasa selalu positif. Dia jiwa yang kreatif, mentor alami dan bisa jadi seorang guru atau seniman. Kehadirannya selalu bisa diandalkan dan nasihatnya berguna. Meskipun dalam keadaan stres, itu biasanya tidak terlihat di mata umum. Karena dia bisa mengendalikan emosinya dan juga emosi orang lain. Dia juga bisa berhasil menikmati keindahan hidup dengan caranya sendiri, tanpa terlalu memanjakan diri dengan kesenangan atau keburukan. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi orang ini jelas merupakan orang yang hebat untuk dimiliki sebagai teman dan harus dihargai. Death. Dia adalah seseorang yang terus berubah. Dia juga suka mendorong dan menginspirasi orang lain untuk bertransformasi. Dia berani mengambil resiko dan mendorongmu untuk keluar dari zona nyaman dan mengalami hal-hal baru. Pemberani dan pecandu adrenalin dan berpikiran terbuka. Untuk sebagian, orang ini juga adalah seseorang yang sudah mengatasi kesedihan atau kesulitan besar tetapi telah meninggalkannya di masa lalunya. Kadang, dia memandang bahaya sebagai teman lama dan tahu bahwa keselamatan tidak akan ada tanpanya. Queen of Wands. Dia orang yang suka bergaul dengan siapapun tanpa memilih-milih. Dan ketika seorang teman membutuhkannya, maka dia akan ada. Dia juga keras, seorang pengusaha yang baik. Tidak akan berubah dirinya atau berubah demi siapapun atau demi apapun. Dia suka berada di tengah-tengah keramaian dan jadi pusat perhatian. Dia juga sangat suka perhatian dari semua orang, terutama lawan jenis. Dia suka tebar pesona. Dia juga open untuk pertemanan dan hubungan. Ini berarti, dia bisa membuka dirinya untuk siapapun. Dia juga misterius. Baiklah, hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share, subscribe dan terima kasih sudah menonton.